Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Biobos Pupuk Hayati, channel nomor 1 para petani di Indonesia. Teman-teman semua, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ini terkait dengan bagaimana cara pengaplikasian pupuk Biobos kepada tanaman cabai kan itu. Bos, bagaimana cara aplikasi Biobos pada tanaman cabai? Untuk mengetahui selengkapnya, simak terus. Cabai merupakan tanaman yang sangat dibutuhkan oleh manusia di dunia ini ya. Jadi kalau tidak pedas itu tidak nikmat kan gitu. Jadi aplikasi Biobos ini bertahap ya teman-teman ya, bertahap dari aplikasi yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi untuk aplikasi yang pertama ini biasa diaplikasikan pada saat sebelum tanam ya. Jadi pada saat sebelum tanam. Tentunya yang di awal adalah teman-teman harus menyiapkan lahan terlebih dahulu. Entah itu dibajak, entah atau dicangkul, atau bagaimana teknis yang selama ini teman-teman pakai dalam mempersiapkan persiapan lahan ya. Jadi sebelum ditanam, teman-teman biasanya banyak yang mungkin ya mengawali dengan pupuk kimia ataupun pupuk kandang sebagai pupuk dasar ya. Jadi di Keling pun juga ada pupuk dasar ya. Jadi pupuk yang digunakan untuk persiapan lahan. Namanya ini ya, pupuk Biobos step 1. Ini adalah pupuk yang digunakan pada saat awal ya, pada saat persiapan lahan. Bagaimana cara mengaplikasikan pupuk Biobos yang step 1 ini? Saya akan jelaskan secara rinci kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, khususnya para petani, supaya tidak gagal paham ya. Jadi pupuk Biobos step 1 tadi, yang hijau tadi itu digunakan 3 hari sebelum tanam. Jadi yang pupuk Biobos step 1 itu saya kembalikan lagi di gambarnya ya. Jadi pupuk yang ini digunakan 3 hari sebelum tanam. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu para petani khususnya selama ini sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk kandang sebagai pupuk dasar, maka dikasih jeda juga 3 hari ya. Jadi seminggu sebelum ditanam, artinya Bapak Ibu bisa gunakan ya aplikasi untuk pupuk kandang ataupun pupuk kimia sebagai pupuk dasar ya. 3 hari setelah pupuk tersebut baru diaplikasikan pupuk Biobos step 1 ini ya. Jadi 3 hari setelah diaplikasikan pupuk kandang atau pupuk kimia tadi yang di awal, pupuk dasar, 3 hari setelahnya baru dikasih pupuk Biobos step 1. 3 hari setelah pengaplikasian pupuk Biobos step 1 baru kita tanam. Nah gitu teman-teman ya. Jadi 3 hari setelah pemupukan pupuk Biobos step 1 baru kita tanam. Nah pada saat persiapan lahan ini atau pada saat menggunakan pupuk Biobos yang step awal ini, 1 hektar cukup menggunakan 1 liter saja ya. 1 hektar cukup menggunakan 1 liter saja dengan aturan campurkan 1 liter Biobos ini dengan 100 liter air. Ini untuk per hektarnya. Ya kenapa kalau padi kita menggunakan 2 hektar ya, 2 hektar. Menggunakan 2 botol ya, karena itu lahan yang digunakan itu adalah seluruhnya. Tapi kalau misalkan untuk cabai itu kan pakai gawangan ya. Makanya kita membutuhkan 1 liter saja. Penyemprotan itu fokus kepada gundukan yang akan ditanami dengan cabai ya, cabai tersebut. Jadi 1 liter itu dicampur dengan 100 liter air untuk 1 hektar. Atau kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman semua ini menggunakan abak-abak ya, apa jenenge? Semprot ya. Tangki semprot itu kan kisaran 14 liter air itu. Jadi 1 tangki itu dicampur dengan 14 tutup. Jadi perbandingannya adalah 1 tutup itu dibanding dengan 1 liter air. Jadi kalau misalkan yang di tangki itu adalah 14 liter, maka dikasih 14 tutup ya Biobos untuk step satunya ya, Biobos step 1.
Jadi di awal saya sampaikan ya, 3 hari sebelum tanam pakai pupuk Biobos step 1 ya teman-teman ya. Dan perlu Bapak Ibu dan teman-teman semua ketahui bahwasanya untuk mengaplikasikan pupuk Biobos ini, jadi satu tangki dicampur dengan 14 tutup. Setelah dikasih air, didiamkan terlebih dahulu ya, kisaran antara 10 sampai 15 menit ya, supaya prosesi daripada pupuk itu maksimal ya, maksimal. 15 hari setelah tanam ya, lakukan penyemprotan Biobos kepada tanah ya, kepada lahan cabai tadi ya, kepada cabai tadi itu menggunakan 1 sampai dengan 2 liter Biobos ya. 1 sampai dengan 2 liter Biobos sama dicampur dengan perbandingannya 1 liter dicampur dengan 100 liter air, atau kalau misalkan teman-teman menggunakan tangki, 1 tangki itu 14 liter ya, diisi dengan 14 tutup ya, 14 tutup. Dan untuk aplikasi yang kedua ini teman-teman tidak perlu menggunakan pupuk kimia ya, tidak perlu menggunakan pupuk kimia. Dan selanjutnya untuk aplikasi yang ketiga setelah umur tanam itu di antara 30 sampai dengan 35 hari, lakukan penyemprotan kembali pupuk Biobos ya, yang tutup putih ya, yang tutup putih. Karena tutup hijau dengan tutup putih beda ya. Pupuk yang tutup hijau ini hanya untuk awalan, tutup putih ini sebagai lanjutan ya. Jadi sama seperti yang disebutkan di awal, 1 liter Biobos dicampur dengan 100 liter air ini untuk 1 hektarnya, atau 1 tangki dicampur dengan 14 tutup ya. Yang pasti didiamkan dulu sekitar 10 sampai 15 menit. Dan untuk pemupukan yang ketiga ini, aplikasi yang ketiga ini, teman-teman bisa menggunakan pupuk kimia ya, pupuk kimia yang biasa teman-teman gunakan, tapi untuk dosisnya atau ukurannya itu dikurangi sekitar 50% ya teman-teman ya. Dan untuk pemberian pupuk kimianya di di aplikasi yang ketiga ini, setelah aplikasi pupuk Biobos dikasih waktu 3 sampai 5 hari ya, baru diaplikasikan pupuk kimia dengan dosis dikurangi 50%. Dan selanjutnya pada umur 50 hari setelah tanam itu dilakukan penyemprotan atau aplikasi yang keempat dengan dosis yang sama, 1 liter dicampur dengan 100 liter air, atau 14 tutup itu dicampur dengan 14 tutup dicampur dengan air ya, yang ada di dalam 1 tangki ya, 1 tangki untuk disemprotkan kepada lahan tanaman ya. Dan penyemprotan yang kelima atau aplikasi yang kelima ini pada usia tanam 65 hari ya, 65 hari setelah tanam dengan aplikasi yang sama. Dan untuk aplikasi yang keempat dan kelima ini tidak perlu menggunakan pupuk kimia ya teman-teman ya. Adapun untuk kebutuhan pupuk kimia yang teman-teman harus siapkan ya, kalau memang teman-teman masih menggunakan pupuk kimia, ini kalau untuk cabai merah dan cabai rawit ini urea 50 gram, kemudian SP36 atau TSP ini 250 kg, KCL 150 kg, dan NPK-nya 500 kg ini untuk per hektarnya. Atau kalau untuk cabai merah besar hibrida atau keriting hibrida ini menggunakan pupuk kimianya urea 120 kg, SP36 atau TSP 280 kg, dan KCL itu 200 kg. Ini kalau teman-teman menggunakan pupuk kimia ya. Jadi karena habit atau kebiasaan daripada para petani itu kurang marem ya, kurang marem, kurang puas kalau tidak menggunakan pupuk kimia ya. Silahkan menggunakan pupuk kimia, tapi dosisnya dikurangi 50%. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.